Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, sehat semuanya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang baru lulus SMA atau yang belum dapat kerja maupun yang cari kerja nggak dapat-dapat, magang Jepang solusinya. Namanya orang magang itu artinya dia adalah pelajar yang di bawah naungan dari suatu instansi pendidikan. Tentunya adalah instansi pendidikan bahasa Jepang. Ke Jepang itu ada dua jalur magang ya. Yang pertama adalah negeri IMM, yang kedua adalah swasta atau SO, Sending Organization. Baik, kali ini saya akan jelaskan bagaimana sih alurnya proses magang Jepang itu, dan khususnya saya akan bahas yang melalui jalur swasta. Karena saya juga berangkat dari jalur swasta, jadi saya akan jelaskan bagaimana alurnya. Pertama, teman-teman daftar ke LPK, kemudian bersama dengan sensei LPK, teman-teman nanti cek kesehatan untuk tahu apa kekurangan dari teman-teman. Misalkan mata minus, ataukah buta warna, ataukah ada penyakit lain, syukur-syukur sehat, alhamdulillah. Biaya untuk tes kesehatan ini berkisar 600.000 sampai 650.000. Dan sertifikat dari tes kesehatan ini juga nanti kita gunakan untuk mendaftar ke jobnya. Setelah melakukan tes kesehatan, nanti teman-teman akan belajar bahasa Jepang bersama sensei-sensei yang ada di LPK selama kurang lebih 2-4 bulan. Jika rezeki teman-teman cepat, itu paling cepat adalah 2 bulan setelah belajar bahasa Jepang. Paling lama itu sekitar 4 bulan. Ya, jadi ketika nanti ada tes, silahkan ikut tes ya. Ada job apa, silahkan ikuti. Ketika masuk sekolah dasar, nah di sini kalian itu tidak langsung membayar lunas biaya sekolah dasarnya atau LPK dasarnya yang sebesar 7-8 juta. Nah, nanti kalian membayarnya adalah 1 juta di awal. Itu pun kalian mendapatkan satu adalah mes, yang kedua adalah pakaian olahraga, selanjutnya adalah buku paket dan buku tulis. Dapat juga kalian nanti alat tulisnya untuk kalian belajar di LPK. Kalian juga nanti akan diajari wawancara dengan bahasa Jepang, disebutnya mensetsu, untuk persiapan tes job kalian. Di jalur swasta, setiap bulannya itu banyak sekali job-job yang ditawarkan. Kalian bisa mengikutinya. Jobnya apa aja? Yang pasti satu pabrik. Pabriknya macam-macam. Ada pabrik roti, ada pabrik pengolahan makanan, ada juga pengecoran logam, ada juga pembuatan mesin ya, di bubut ada, banyak sekali pabriknya ya. Jahit juga ada. Terus kemudian pertanian ada pertanian bunga, ada buah, ada perkebunan juga ya. Sayur-sayuran juga banyak di sini. Semuanya canggih di sini, serba alat. Terus kemudian ada juga perhotelan ada. Selanjutnya pengelasan ada, bangunan ada. Di sini bangunan beda. Kalau di Indonesia itu bangunan kan dari mulai nol sampai berdirinya ngadu, ada masang kayu ya, itu jadi satu kan. Kalau di Jepang tuh enggak. Kalau di Jepang tuh misalkan begisting saja, kalau ngacor saja. Kalau misalkan apa ini namanya, mlester saja, khusus ya. Jadi di sini tuh kerjanya khusus, tidak dicampur adukan. Untuk perawat ada enggak, Mas? Untuk perawat ada di sini, malah justru perawat itu gajinya besar. Di sini merawat orang-orang lansia yang ada di Jepang. Yang nggak ada itu justru adalah pembantu rumah tangga. Di sini nggak ada pembantu rumah tangga karena kita di sini adalah pemagang, kita siswa pemagang. Meskipun usia teman-teman itu 29 tahun, 28 tahun, di sini
juga disebutnya adalah pemagang, siswa magang. Setelah teman-teman mendapatkan job ya, nanti teman-teman baru melunasi kekurangan dari LPK dasar yang sejumlah 7-8 juta tadi ya, dilunasi, baru teman-teman nanti melanjutkan pendidikan ke diklat. Diklat lembaga penerima teman-teman, tadi kerjanya di SO mana lah, nanti teman-teman belajar di sana. Belajar diklat ya, di SO itu kurang lebih selama 3-4 bulan. Di sana nanti mendapatkan mes, teman-teman bahasa Jepangnya dimantapkan supaya ketika di Jepang teman-teman bisa berbahasa Jepang, setidaknya tahu apa yang orang Jepang itu katakan, teman-teman mengerti. Nah, kalau di diklat dapat makan enggak mas? Kalau di diklat itu nanti ada lembaga yang memberikan fasilitas konsumsi, adapun yang tidak mendapatkan fasilitas konsumsi. Untuk biaya diklat ya, itu nanti teman-teman itu sekitar 22-35, bermacam-macam tergantung SO-nya, tergantung lembaganya. Nanti kalau lembaganya semakin bagus berarti semakin murah dan juga mendapatkan konsumsi ya. Nah, itu nanti kalian di awal memberikan DP, nanti ketika mau terbang silahkan teman-teman, kalau tidak ada uang teman-teman bisa pinjam bank kemudian diangsur di Jepang. Kalau teman-teman nanti ambil bank sekitar uang 20 juta, itu kalau diangsur di Jepang itu hanya gaji 2 bulan buat teman-teman melunasinya. Paspornya bagaimana? Paspornya itu nanti paspor pemagang, nanti sudah dipikirkan dari pihak LPK, nanti kita arahkan jenengan untuk buat paspor magangnya. Bisa bagaimana? Bisa nanti yang mengurusi adalah pihak SO, jadi teman-teman fokus saja belajar, tugasnya adalah belajar supaya nanti di Jepang tidak mendapatkan kesulitan dalam berkomunikasi. Kalau lulusan SMK bisa tidak? Bisa, semuanya bisa. Lulusan SMA bisa, lulusan MAN bisa, lulusan SMK pun bisa, kejuruan bisa semuanya. Nah, nanti kalau sudah sampai di Jepang bagaimana mas? Nah, nanti kalau sampai di Jepang tenang ya, nanti ada pihak dari KUMI-AI yang akan menjemput teman-teman dan mengantarkan ke apartemen masing-masing. Bahkan sebelum teman-teman berangkat pun dari pengurus Indonesia yang ada di Jepang yang bekerja di Tantosha itu adalah penanggung jawab teman-teman untuk magang di Jepang. Ketika sampai di Jepang apakah langsung kerja? Tidak, nanti sampai di Jepang teman-teman karantina selama 1 minggu, hitung-hitung istirahat dan mungkin mengerjakan sedikit pelajaran bahasa Jepang, biar pelajaran bahasa Jepang kalian tidak lupa. Di apartemen nanti kalian itu isolasi, jadi nanti makan pun diberi, kuota pun ada, di sini ada wifi ada. Nah, nanti selanjutnya untuk kartu-kartu gimana mas? Nah, kartu-kartu nanti akan dibantu oleh pihak Tantosha membelikan kartu perdana kepada kalian. KTP-nya gimana mas? Nanti KTP juga akan dibuatkan oleh pihak Tantosha. Asuransi bagaimana mas? Asuransi pasti dapat, asuransi kesehatan dapat ya. Untuk seperti potongan BPJS ada di sini disebutnya Nengking ya, Nengking namanya. Itu nanti banyak nominalnya, nanti kalau teman-teman pulang ke Indonesia itu banyak sekali yang dicairkan itu. Untuk gaji bagaimana? Gaji di Jepang itu UMR itu 15 juta, itu belum termasuk lembur. Jadi kalau teman-teman bersemangat, bahasa Jepangnya bagus, nanti dengan sendirinya lemburan akan dapat. Tinggi badan gimana mas? Tinggi badan itu banyak solusinya ya, jadi tidak melulu kalau pendek itu nggak bisa, tenang saja. Oke, gitu dari saya. Jadi jangan ragu untuk magang di Jepang ya. Kalau ingin masa depan yang cerah ya, jadi kamu juga harus cerah juga ini mikirnya. Jangan ragu-ragu, mantap saja. Kalau orang lain bisa, teman-teman juga bisa. Kalau ada yang kurang jelas yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di komentar di bawah ini ya. Silahkan tulis di komentarnya. Nanti kalau butuh hubungi saya
silahkan WA saya. Begitu dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otsukare sama Rita, domo arigatou gozaimashita.